Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS pada semester kedua, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Materi pembelajaran yang pertama adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang kedua, kebutuhan manusia. Yang ketiga, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Lanjut. Kelangkaan bahan bakar minyak. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa? Premium habis. Kenapa? Kita akan bahas selanjutnya. Kelangkaan air bersih. Gambarnya seperti ini. Terus, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang jasa serta sumber-sumber alam lainnya jumlahnya terbatas atau langka. Sumber daya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Beberapa daerah yang tersedia secara melimpah dan sebagian daerah lain tersedia sumber daya yang sedikit, sehingga terjadi interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut dengan kelangkaan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, yang berarti rumah tangga. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur tentang rumah tangga. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Berdasarkan definisi itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemakmuran akan tercapai bila kebutuhan sudah terpenuhi. Untuk mencapai kemakmuran itu, manusia harus selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan atau pengorbanan baik berupa tenaga, waktu, maupun materi. Perbedaan barang dan jasa. Barang adalah benda-benda berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada perbedaan barang dan jasa, ciri-ciri barang dan ciri-ciri jasa. Ciri-ciri barang ada produk berwujud, produk bisa dijual kembali. Ciri-ciri jasa, produk tidak berwujud, jasa sulit dijual kembali. Ya, ini ya, perhatikan anak-anak, kalau ini adalah perbedaan barang dan jasa. Kita lanjut. Ya, di sini nanti ada tugas tulis ataupun ketik di kertas folio ya. Carilah 5 barang atau jasa yang jumlahnya terbatas, kemudian sebutkan dampak yang terjadi apabila barang tersebut mengalami kelangkaan ya. Nanti ditulis. Oke. Kita lanjut kebutuhan manusia. Perhatikan dua gambar berikut ini. Di sini ada gambar buku dan handphone. Ya. Dari dua gambar tadi bisa kita simpulkan bahwa suatu barang bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan saja agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus sesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Contohnya, kalian sebagai pelajar dapat menggunakan uang saku bulanan atau mingguan dengan menekan skala prioritas dalam penggunaannya. Kebutuhan adalah suatu keinginan,
terhadap suatu barang ataupun jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Ya. Contohnya bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang harus segera untuk minum. Ya itu ya. Kita lanjut tentang macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya makan, minum, pakaian, dan rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Perabot-perabot rumah tangga, lemari, arloji, TV, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil, perhiasan, berlibur ke luar negeri. Itu ya. Kita lanjut tentang kebutuhan menurut sifat dan waktunya penggunaannya. Kebutuhan menurut sifatnya ini terbagi menjadi dua, ya ini kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh fisik tubuh manusia seperti makan, minum, olahraga, dan obat jika kamu sakit. Kalau kebutuhan rohani diperlukan batin atau jiwa manusia seperti ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Berdasarkan waktunya penggunaannya, jika berdasarkan waktu penggunaannya maka terbagi menjadi dua, yakni sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang ini artinya tidak dapat ditunda lagi. Misalnya nih, kamu lagi lapar, maka saat itu kamu harus makan. Beda dengan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan ini dapat ditunda atau ditangguhkan karena dibutuhkan di masa yang akan datang, seperti menabung atau ikut jaminan kesehatan kalau kamu tiba-tiba sakit. Kita lanjut tentang kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini terbagi menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual, contohnya kalau kamu udah pakai pasta gigi buat gosok gigi, nah pasti gigi tadi nggak bisa dikembalikan dalam isi yang pasta gigi tadi yang full lagi kan. Sama kayak kamu beli air mineral dalam botol, sudah kamu minum satu kali tegukan nggak bisa full lagi kan isinya. Nah seperti itulah kebutuhan individual, yang mana jika sudah digunakan maka tidak dapat digunakan kembali lagi. Kalau kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang ada kaitannya dengan orang banyak. Artinya kebutuhan itu bisa digunakan bersama-sama. Contohnya jembatan dan jalan raya, kegunaannya bisa digunakan secara bersama-sama. Kita lanjut ke alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya dan cara memperolehnya, alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah barang ekonomis, yang kedua adalah barang bebas. Apa itu barang ekonomis? Semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Sedangkan barang bebas, barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya apa? Ya udara, sinar matahari, itu contohnya ya. Kita lanjut ke alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang substitusi dan yang kedua adalah barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikannya dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaannya yang sama. Contohnya nasi, fungsinya diganti dengan singkong ataupun sagu. Gula pasir bisa diganti dengan gula merah. Nah, itu dinamakan barang substitusi. Yang kedua adalah barang komplementer. Adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain.
Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya motor tidak bisa jalan kalau tidak ada BBM. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dikelompokkan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi sering disebut dengan barang modal. Barang produksi ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses terlebih dahulu baru dapat digunakannya. Yang kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.